Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadina dengan NIM 250420194. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari makalah untuk memenuhi ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam Prodi Akuntansi yang berjudul Gig Ekonomi dan Tantangan Etika Kerja Generasi. Slide pertama, latar belakang. Latar belakang itu ada 3. Yang pertama, pergeseran paradigma kerja, yaitu model kerja konvensional kantor 9 to 5 mulai bergeser ke sistem kontrak jangka pendek berbasis proyek atau gig ekonomi. Yang kedua, daya tarik bagi Gen Z, yaitu fleksibilitas waktu, otonomi penuh, dan peluang pendapatan lintas batas menjadi alasan utama Gen Z memilih jalur ini. Yang ketiga adalah titik kritis, kebebasan yang ditawarkan seringkali semu karena pekerja sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma sistem dan rentan terjebak dalam krisis moralitas kerja. Slide kedua, rumusan masalah. Masalah terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik operasional ekosistem gig ekonomi digital yang dihadapi oleh generasi Z. Masalah kedua adalah apa saja tantangan etika kerja yang dihadapi dan dilakukan oleh generasi Z dalam ekosistem gig ekonomi. Masalah ketiga, bagaimana contoh real tantangan etika kerja tersebut dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Masalah keempat, bagaimana pandangan Islam, hukum, fikih muamalah beserta dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam memberikan solusi etis atas tantangan kerja di era digital ini. Slide selanjutnya yaitu pembagian sistem kerja digital. Itu ada 4. Yang pertama yaitu platform berbasis geografis atau lokal. Yang kedua yaitu mengandalkan kehadiran fisik di lokasi tertentu. Contoh, Grab, Gojek, Maxim dikendalikan oleh manajemen algoritma yang menentukan penalti atau bonus akun secara otomatis. Kedua, platform berbasis keahlian atau global. Yang ketiga adalah kerja jarak jauh, yaitu memanfaatkan keahlian digital tanpa batasan negara. Contohnya Upwork atau Fiverr, menggunakan sistem lelang proyek dengan alat pelacak waktu kerja atau sistem katalog jasa. Slide selanjutnya yaitu akar masalah etika di dunia kerja. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, ketidakpastian dan tekanan sistem, yaitu kebijakan tarif pemotongan intensif dan pemblokiran akun atau suspend seringkali diputus sepihak oleh platform tanpa ruang diskusi bagi pekerja. Yang kedua adalah tekanan kompetensi tinggi. Persaingan global yang ketat memicu pekerja mengambil jalan pintas demi mengejar penilaian atau rating. Yang keempat, budaya kerja berlebihan, yaitu tuntutan untuk selalu aktif 24/7, memicu eksploitasi diri demi mengejar target finansial hingga melalaikan kesehatan dan ibadah. Slide selanjutnya yaitu kasus nyata pelanggaran etika di lapangan kerja. Itu terdiri 2. Yang pertama itu pada sektor transportasi dan logistik. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi GPS palsu untuk memanipulasi titik penjemputan. Yang kedua yaitu praktik order fiktif untuk mengejar poin atau target harian platform secara tidak sah. Yang kedua, pada sektor industri kreatif dan jasa atau global. Itu terbagi menjadi 2 juga, kecurangan AI dan plagiarisme, menyerahkan hasil mentah dari kecerdasan buatan dan mengklaimnya sebagai karya hasil. Yang kedua adalah ghosting, menghilang atau memutus kontak sepihak saat tidak mampu menyelesaikan proyek yang sudah disepakati. Slide selanjutnya yaitu
perspektif fikih muamalah bagian akad dan hak pekerja. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah landasan akad, yaitu kerja di sektor ini dikategorikan sebagai ijarah al-asyas, yaitu penyewaan jasa atau tenaga. Yang kedua adalah transparansi upah. Islam melarang penundaan hak pekerja dan pemotongan komisi tersembunyi yang merugikan. Itu ada dua rujukan hadis. Kewajiban memberikan upah sebelum keringat pekerja mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah asas saling ridho antarodin. Segala bentuk aturan baru atau penyesuaian tarif oleh platform tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sepihak. Slide selanjutnya adalah perspektif fikih muamalah bagian integritas dan keseimbangan hidup. Itu ada 4. Yang pertama adalah larangan cara batlil, yaitu mencari pendapatan lewat manipulasi GPS, order fiktif, atau mengklaim karya palsu bertentangan dengan Quran surah An-Nisa ayat 29. Hasilnya cacat secara syariat. Yang kedua adalah kewajiban profesional atau itqan. Pekerja wajib menjaga kualitas kerja dan memegang teguh janji proyek, bukan melakukan ghosting. Yang ketiga adalah hak biologis dan keseimbangan, yaitu tawajus. Yang keempat yaitu tubuh memiliki hak untuk istirahat atau hadis riwayat Bukhari, mengejar target algoritma secara berlebihan hingga mengorbankan sholat dan kesehatan dilarang dalam Islam. Kesimpulannya, model kerja gig ekonomi memberikan peluang kemandirian yang besar bagi Gen Z, namun resiko ekonomi sepenuhnya dipindahkan ke pekerja. Kedua, minimnya pengawasan langsung, memicu dua masalah etika, tekanan dari sistem platform eksternal dan penurunan kejujuran dari pekerja itu sendiri internal. Ketiga, fikih muamalah hadir sebagai instrumen kontrol untuk memastikan pencarian nafkah digital tetap sejalan dengan prinsip kejujuran dan keseimbangan hidup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.